Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, buat sobat-sobat farmasi, teman-teman farmasi saya. Jadi pagi ini kita kedatangan tamu spesial ya teman-teman. Khususnya buat teman-teman yang mau daftar di Nusantara Sehat. Nah, pagi ini kebetulan kita kedatangan bintang tamu yang sungguh luar biasa, yang sudah pernah merasakan kerja di Nusantara. Kakak pemateri kita atau bintang tamu kita ini akan sharing terkait pengalaman-pengalaman serta bagaimana cara untuk masuk ke Nusantara Sehat itu sendiri. Oke, langsung saja saya panggil bintang tamu kita hari ini, yaitu Kak Maya. Halo Kak Maya. Halo Zul. Sehat Zul? Alhamdulillah sehat Kak. Sebenarnya aku bukan Kak Maya, pemateri sih, kabarnya tapi gimana? aku cuma mau share pengalaman Iya. nih, karena kemarin tiba-tiba Zul ngajak bikin podcast. Jadi Ya. ya udah kita bikin juga, karena kebetulan ini kebetulan NS juga lagi buka kan beberapa waktu yang lalu, dan mungkin ke depan juga masih dibuka. Betul Kak, betul. Kabar Kak Maya ini gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik sih, baik. Iya Kak. Kesibukan Kak Maya sekarang apa nih? Alhamdulillah sekarang aku masih lanjut ya nyelesain studi aku yang belum kelar. Aku lagi lanjut apoteker. Oh, gitu Kak. Kakak nih aslinya orang mana sih sebenarnya? Tinggal di mana begitu? Aku aslinya orang Aceh, penempatannya itu di Sulawesi. Sewaktu NS, aku itu kan NS di 2018 ya. Jadi sampai 2018 sampai 2020 aku di sana. Oh, di Sulawesi Kak. Gimana di Sulawesi itu Kak? Buton. Tepatnya di daerah mana? Oh, Buton. Ya. Oh ya Kak. Jadi itu tadi dari Kak Maya. Yang mau di. Iya Kak. Jadi apa nih Zul yang mau? Langsung aja Kak. Jadi buat teman-teman nih, banyak nih teman-teman yang nanya, apa sih itu sebenarnya Nusantara Sehat Kak? Kalau bisa itu kurang familiar dengan Nusantara Sehat ini Kak. Infonya kayak kurang atau apa, enggak pernah dilihat info bagaimananya begitu Kak. Jadi mungkin bisa di-share apa sih itu Nusantara Sehat? Ya, aku sendiri jujur sih sebelum ikut Nusantara Sehat juga kurang familiar, tapi semenjak udah ikut, mungkin karena udah bergabung, jadi udah dengar, dan aku salah satu purnawirawan Nusantara Sehat. Dan jadi buat teman-teman, Nusantara Sehat itu programnya Kemenkes. Jadi dia dibawa Kemenkes, program selama 2 tahun untuk pemenuhan posisi tenaga kesehatan di daerah-daerah yang terpencil. Sebenarnya banyak kategorinya, ada terpencil, sangat terpencil, dan kategori biasa kalau sekarang. Kebetulan aku itu NST, Nusantara Sehat Tim. Jadi Nusantara Sehat itu banyak, ada Nusantara Sehat Tim dan individu. Bahkan kalau semenjak pandemi kemarin kan ada juga Nusantara Sehat COVID, tapi itu berbeda lagi gitu. Sekilasnya gitu. Jadi Nusantara Sehat tuh intinya program yang dijalanin pemerintah untuk pemenuhan posisi kurangnya tenaga kesehatan. Seperti itu ya. Kerjanya sendiri stay dan ini. Mungkin Zul sering dengar nggak sih apa itu NST, NSI? Ya, itu apa sebenarnya itu NST Kak? Kan kalau NS kan Nusantara Sehat. Nah, ini T-nya apa Kak? T-nya apa? Jadi kalau Nusantara Sehat NST itu Nusantara Sehat Tim, kalau NSI itu Nusantara Sehat Individu. Jadi kalian sewaktu milih nih, misalnya buka, ini kan lagi baru-baru buka ya, buka Nusantara Sehat Tim. Jadi kalian nentuin dulu kalian maunya kemana, mau ke tim atau individu, karena berbeda kerjanya. Yang harus dikerjakan itu berbeda. Kalau tim itu mungkin lebih cocok buat orang-orang yang suka tantangan dan kayak siap untuk ditempatkan di mana aja. Karena kalau tim
ketika kalian bergabung, kalian harus siap ditempatkan dengan siapa timnya, mereka yang menentukan, dan tempatnya di mana mereka yang menentukan. Jadi sekalipun di tempat yang paling gak enak, harus terima. Nah, kalau individu, kalian dari daftar kan udah bisa milih nih, kalian mau lokasinya di mana yang dibuka. Oh, jadi tidak selamanya kita ditempatkan di tempat yang tidak kita inginkan, misalnya kayak kalau misalnya tim itu kita ditempatkan di daerah-daerah tertentu. Kalau misalnya individu itu memang kita sudah memilih dari awal ya. Ya, Seperti kalau individu itu biasanya memang dia buka setelah kita lulus, nanti Kemenkes nih buka lokus di sini daerah A, B, C. Nanti kita milih gitu. Nah, kalau tim kita setelah lulus pembekalan, nanti di waktu pembekalan kita baru diberitahu ini loh temennya, ini timnya. Terus kalian penempatannya di sini, dan bahkan itu baru diberitahu itu sekitar 2 minggu setelah kita pembekalan. Jadi emang benar-benar kayak surprise banget gitu. wow. Jadi di sana dapat banyak teman baru ya Kak. Kan Nusantara Sehat ini bukan cuma dari farmasi ya Kak, ada dari tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Ini Kak, kerjanya di sana itu seperti apa? Apakah intens atau bagaimana Kak? Kayak gambaran kerja. Kalau misalkan individu ya Ilmunya karena yang halo Kak? ya halo, Ya. sorry. Kalau misalkan individu ya kayak tadi aku bilang, kalau misalkan tergantung kalian profesi apa, dibuka lokusnya apa, ya kalian bekerja sesuai tupoksinya kalian begitu. Tapi kalau tim itu biasanya kayak aku dulu, satu tim itu kita ditempatkan dengan teman-teman dari profesi berbeda. Jadi kebetulan aku dulu ada 7 orang. Dan itu semua beda-beda profesinya. Dan kalau tim dia punya program yang harus kita kerjakan gitu. Maksudnya tim ini ditempatkan untuk dan biasanya tim itu ditempatkan di tempat-tempat yang lebih kayak sangat terpencil begitu. Dan punya lebih banyak kekosongan tenaga. Jadi kita bisa kolaborasi dengan teman-teman itu untuk bikin program yang bukan hanya sifatnya ke puskesmas, bukan hanya pelayanan. Mungkin kayak itu kan farmasi. Jadi bukan hanya pelayanan, tapi ke masyarakatnya kita bikin program gitu. Selama disetujui begitu. Jadi kita juga harus pintar lobby-lobby intinya di sana. Lobby-lobby sama pemerintah daerahnya, sama puskesmasnya gitu. Sisanya ya bekerja di puskesmas kayak biasa. Cuman serunya itu karena ke masyarakat. Jadi seperti KKN ya Kak, seperti itu. Iya, mirip Kakak. Jadi ada program-program tertentu yang harus kita bangun di sana, kerjakan. Ini Kak, kalau di Nusantara Sehat itu kontrak Kakak? Kontrak atau bagaimana? Atau misalnya setelah lulus nanti bisa kerja lagi atau bagaimana? Atau harus tes ulang lagi? Seperti apa Kak? Ya, jadi Nusantara Sehat ini sampai sekarang itu masih kontrak ya 2 tahun. Dan setelahnya itu kalau dari tim, kita bisa milih kita mau lanjut lagi nggak. Kalau mau lanjut lagi, tunggu dibuka individu. Jadi kita tinggal biasa di akhir penempatan itu kita akan dievaluasi lagi kinerjanya dan memang diuji lagi begitu. Tapi tidak seperti awal yang harus lulus tidak lulus. Jadi statusnya memang sudah siap untuk kembali mengikuti Nusantara Sehat. Hanya kalau dari tim kita nggak boleh lagi ikut yang tim, harus melanjut ke individu gitu. Dan pilihan keduanya itu poin tambahannya programnya itu kalau untuk pasca Nusantara Sehat, pemerintah juga ngasih beasiswa namanya Tubal Nusantara Sehat gitu. Jadi kayak disekolahkan lagi selama kita lulus di kampusnya gitu. Wow, keren ya Kak. Jadi setelah lulus yang pertama itu kita bisa kembali lagi di Indonesia atau bisa lanjutkan sekolah. Itu sih menurutku keren sih Kak. Karena tidak perlu susah-susah lagi atau bagaimana. Ya. Jadi ini rencananya Kak Maya ada rencana ke depannya untuk kembali lagi atau bagaimana? Kalau sekarang kan aku masih fokus kuliah tuh, jadi ya nggak tahu deh, ntar lihat lagi. Gitu. Oke Kak.
ini teman-teman bagusnya NS ini juga, kalau NS ini kan memang sifatnya kontrak, tapi pemerintah tuh sama sekali nggak ngelarang kita untuk ikut, misalkan ada pembukaan PNS begitu, Ya. dan itu it's okay gitu, kita boleh saja ikut, dan kalau lulus pun nggak ada masalah dengan kontrak kita itu, selama itu PNS, kecuali yang jenisnya lain. Bahkan katanya ada poin plus kalau kita ngambil yang di Kemenkes atau yang berhubungan dengan Nusantara Sehat itu. Jadi pernah ikut Nusantara Sehat, kemudian ikut tes CPNS itu mendapatkan nilai lebih ya, seperti itu ya Kak? Iya, ada nilai lebihnya. Nah, ini kan sebelumnya tadi kan Kak Maya ini bilang bahwa waktu Kak Maya itu daftar itu kan belum familiar kan. Nah, ini info-info yang Kak Maya yang dapat ini dari mana sebenarnya? Maksudnya biar teman-teman tahu, ini Nusantara Sehat, kita harus gali infonya dari sini, perdalam infonya lah untuk mendaftarkan, seperti itu Kak. Jadi info-info seperti itu Kak Maya dapat di mana? Mungkin bisa di-share ke teman-teman Kak. Kalau dulu itu aku sih karena memang dulu nggak familiar banget, jadi aku taunya dari kakak kelas. Tapi kalau Nusantara Sehat di situ, jadi kalian kepoin aja kalau memang kalian udah niat pengen ikut, memang kepoin jadi begitu ada pengumuman kalian udah langsung prepare kayak gitu. Dan bahkan kalian udah tahu syarat-syaratnya itu apa. Nah, catat tuh teman-teman. Jadi sekarang Nusantara Sehat itu ada akun Instagram. Nah, buat kalian yang ingin daftar, silahkan ke akunnya dan kepoin terus lah sampai dibuka pendaftaran lagi. Nah, kan kemarin ada pendaftarnya Kak, yang kemarin Iya, ini tapi baru-baru. sudah tutup. Iya. Ini mau buka lagi sih katanya tuh individu. Nusantara Sehat berapa kali Kak terbuka Kak? Biasa kalau tim itu mungkin, tapi nggak sama ya setiap tahun, tergantung kebijakan. Biasa 1 tahun itu 2 kali kalau tim, tapi kalau individu itu hampir lebih sering daripada tim, biasanya begitu. Jadi tergantung di daerah yang membutuhkan ya Kak, seperti itu? Intinya kalau kalian mau ngikut, kalian memang udah harus prepare gitu dari sekarang. Jangan begitu buka baru prepare. Nah, betul, catat itu teman-teman. Jadi persiapkanlah sebelum daftar begitu. Jangan pas terbuka pendaftaran baru di prepare. Nah, waktu Kak Maya daftar sendiri kah atau memang ada ajakan teman atau seperti apa, atau memang niat dari sendiri? Jadi awalnya gini sih, aku tuh kan lulusan 2016 ya, jadi masih fresh graduate, terus aku ngelihat kayak kakak letting aku nih, jujur aja di awal-awal tuh ngelihat Nusantara Sehat, kok kayak enak ya, kok kayak jalan-jalan ya gitu kan. Terus aku pengen. Tapi di awal itu aku belum dikasih izin. Nah, teman-teman catat juga ya, izin orang tua itu paling penting. Jadi karena kan itu resikonya besar gitu. Dan akhirnya aku ya kerja kayak biasa di rumah sakit. Terus di tahun kedua aku nyoba lagi dan dikasih izin gitu. Nah, kenapa aku nyoba lagi? Pertama sih kalau menurut aku itu dari aku sendiri waktu itu, jadi bukan dari teman, bukan dari siapa-siapa, karena aku ngerasain udah kerja di tempat aku, terus aku ngerasa kayak ya udah kalau kita kerja di misalnya kayak di rumah sakit tuh, ya biasa aja, maksudnya dengan ilmu kita yang masih secetek banget lah pokoknya, itu maksudnya apa ya, nggak ada ngaruh-ngaruhnya begitu. Dengan daerahku kan juga maksudnya bukan daerah yang terpencil, jadi kayak masyarakatnya juga ya udah, kehadiran kita di situ tuh nggak terlalu punya banyak kontribusi lah intinya gitu. Jadi aku pengen ngerasain sesuatu yang lebih, makanya akhirnya aku memutusin untuk ikut NS Team, bukan individu. Sebenarnya individu sama aja sih, cuman bedanya gini, niat kalian. Mungkin kalau orang yang milih individu itu mereka punya prioritas lain begitu. Misalnya kayak mungkin orang-orang yang nggak bisa jauh dari keluarganya atau sudah menikah, karena kalau individu kan bisa tuh kalau sudah menikah. Nah, kalau tim itu nggak boleh, jadi harus yang belum menikah gitu. Dan kalau mungkin tim itu lebih untuk yang secara latihan aja dia kan lebih kuat tuh, jadi yang fisiknya yang dirasa mampu ikut tim gitu. Ya, jadi kayak gitu tuh. Jadi awalnya niat kalian itu apa dulu tuh, NS diperbaiki gitu.
Niat, jadi dimulai dari niat ya teman-teman, catat. Harusnya kalau kalian mau ikut itu harus dari diri kalian sendiri karena itu ngaruh banget dan itu kelihatan nanti waktu kalian bekerja di sana. Betul ya Kak. Suka dukanya kayak apa tuh Kak? Suka duka kerja di ini, sukanya dulu Kak, sukanya dulu. Sukanya banyak sih, asik. Kayak kebetulan aku tuh dulu di ini kan di tempat daerah Trans. Jadi kan di sana tuh banyak suku, ada suku Buton, terus orang Jawa, terus orang Bali dan Ambon. Itu wilayah kerja NS tim kita. Ya. Dan itu tuh kayak seru banget, kalian bakal kenal banyak budaya, terus banyak agama. Jadi kalian lebih kayak, oh ternyata di tempat orang kayak gini loh. Aku nih yang di ujung Sumatera Aceh tuh nggak pernah dan nggak pernah kebayang aku nyampe ke sana gitu. Dan syukur juga aku nyampe ke sana. Nah mungkin pengalaman yang kalian dapat itu bakal beda tiap daerah gitu. Belum lagi mungkin dengan teman-teman yang kena penempatan di Papua, pasti mungkin mereka lebih dapat feel yang nggak didapat sama daerah lain gitu. Itu poin Betul. lebihnya. Tapi dukanya juga ya bisa dibilang resikonya itu besar, terus dukanya ya banyak lah pasti kayak kalian jauh dari orang tua, kayak itu kan penempatan sangat terpencil. Kalau aku dulu itu nggak ada jaringan, jadi aku ngerasain tuh kayak cari jaringan di pohon. Bayangin aja kayak aneh nggak sih? Kayak gitu kita nunggu di bawah pohon, di depan puskesmas itu ada pohon, kita nunggu sampai ada garis satu itu di handphone bisa nelpon. Sampai beberapa bulan kemudian baru kita tahu ternyata nggak jauh dari situ tuh ada tempat untuk kita nelpon gitu dan udah bisa akses internet. Kalau sekarang sih udah bisa. Terus ada mungkin tantangannya yang daerah jalannya parah yang mau turun lapangan itu ya udah lumpur-lumpuran, nggak usah cantik-cantik gitu. Ada juga daerah pokoknya dukanya kayak gitu. Terus misalkan ya jauh dari orang tua dan banyak juga teman-teman yang mungkin di kondisi-kondisi tertentu nggak bisa ada di keluarganya kayak gitu kan, kasihan gitu. Jadi dukanya itu ya nikmati sih, intinya syukuri aja jalannya. Betul. Apapun dukanya kalau kita nikmati kan tidak terasa kayak. Ya. Ya selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Daftar di Nusantara Sehat itu seketat apa sih Kak, dan apa-apa saja yang perlu dipersiapin seperti itu? Sebenarnya bukan ketat sih, tapi kalau sekarang itu karena mungkin dia udah lebih familiar, jadi saingannya itu cukup banyak kayak gitu. Dan juga promosinya Nusantara Sehat ini kan sekarang udah banyak ya, dari yang purna-purna mereka bikin video, mereka bikin jadi kayak banyak lah, lebih familiar. Terus untuk di awal itu kalian harus prepare, kalau administrasi itu paling kayak yang paling benar-benar kalian harus ngecek itu STR sama ijazah dan data pendidikan. Jadi kenapa? Karena sewaktu kalian daftar akun nih, kalian daftar akun, selesai, setelah itu kalian upload itu STR itu kalian pastikan ketika kalian mau ikut, itu nggak boleh 6 bulan lagi mau mati, jadi harus dengan waktu yang lebih panjang daripada 6 bulan. Kalau nggak akan di-verified. Dan begitu kita daftar, kita nggak akan langsung bisa lanjut untuk daftar selanjutnya, untuk isi biodata nggak bisa, untuk pilih tim atau individu itu nggak bisa. Tunggu dulu nih Kemenkes ini nge-verify akun kita. Mereka akan verify kalau data STR kita valid sama data pendidikan kita valid. Banyak juga kampus-kampus yang mereka udah daftar, tapi nggak di verify, jadi masih pending datanya. Dan itu nggak bisa lanjut. Nah itu kan ribet urusannya, pasti ke kampus lagi, ke Dikti, data terdaftar nggak di Dikti begitu. Kalau STR ya di ini kalian sih di profesi kalian masing-masing, kalian pastikan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, yang dua hal itu sih yang paling penting yang harus kalian prepare jauh-jauh. Kalau yang lain persyaratannya kayak biasa aja, kayak cuman KTP, KK, BPJS yang harus ada. Terus NPWP deh kalau nggak salah. Cuman kalau NPWP itu kayaknya kalian bisa kalau udah lulus nanti baru kalian uruskan, itu bisa. Jadi itu tadi guys, catat ya, hal-hal terpenting itu harus diperhatikan. Hal sekecil itu bisa saja akun kita tidak terverifikasi dan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di NS itu kan setelah, iya Kak, apa? Ini aku lupa mau nyampein, kalau teman-teman yang mau ikut NS itu usahakan di awal daftarnya, karena kalau di akhir itu
susah karena nunggu verified itu kadang nggak secepat itu. Jadi Ah, butuh ya. waktu. Heeh, ya jadi jangan mepet-mepet daftarnya. Ya, Baru mepet-mepet ya, betul. iya. Jadi teman-teman, satu lagi, teman-teman harus daftar lebih awal dan jangan tunggu waktu yang mepet-mepet belakangan. Ya Kak, apalagi Kak yang ingin Itu disampaikan? untuk administrasi kan kita tuh ada 2 tahap sih kalau ANS ya. Administrasi, terus kalian baru bisa milih individu atau tim, tapi balik lagi kayak aku bilang tadi, pertimbangin dulu, kalian ini maunya gimana. Mungkin kalau buat orang-orang yang kayak, "It's okay, aku bisa kerja sama, orang yang berbeda." Nggak mudah menyatukan dong orang yang, tinggal bareng 2 tahun, itu Ya, susah betul. gitu. Nah, tapi kalau misalnya tipe orang-orang yang itu jadi tantangan buat aku dan itu jadi kayak, sesuatu yang bakal berharga, bakal aku dapetin dari situ, nyaman bekerja dengan banyak orang, maka kalian aku saranin lebih milih tim. Tapi kalau mungkin kalian adalah orang-orang yang kan ada tipe orang yang kayak, nggak terlalu nyaman dengan harus, bekerja Yang banyak bersama orang. banyak orang, iya kan ada kan orang tipe kayak gitu, Iya, ya iya. kalian milih individu aja gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak bekerja sama dengan orang-orang di sana. Kemana-mana tuh kalian harus solid gitu dari tim kalian. Betul. Terus setelah kalian milih itu tim atau individu, ada poin penting sih dari pengisian biodata tuh ada poin penting kalian bakal ngisi esai ya. Yang teman-teman tuh sering bingung harus ngisi apa. Nggak perlu panjang-panjang tapi kadang nggak ngena gitu sama pertanyaan esainya. Karena di tahap kedua seleksi itu juga yang bakal ditanyain ke kita nanti. Iya. Oh, jadi setelah pendaftaran kan berkas-berkas Kak tuh. Nah, tahap selanjutnya itu tes seperti apa itu Kak? Tertulis Kak, wawancara dan apa lagi tuh Kan Kak? tadi kita masih ngisi esai itu, ini teman-teman yang banyak bingung ya. Jadi esai itu biasa Iya. pertama nanyain tuh kayak motivasi. Nah, usahakan Ah, kayak misalnya gini, aku tanya nih, Zul, misalnya seandainya ya, Zul ikut pengen ikut TNS, Zul, iya, iya. motivasinya apa tuh bikin untuk ikut NS tuh apa? Kan udah tahu nih gambarannya NS apa barusan. Apa tuh motivasinya? Kira-kira apa, Zul? Mungkin Iya, masih blank ya, Zul? iya, betul. Apa sih? Ya, motivasi sih baru tahu juga ini seperti ini. Jadi Oh iya, untuk iya benar. gambarannya apa yang butuh motivasi? Gini, teman-teman tuh kadang banyak yang bikin kayak banyak juga yang nanyain sih motivasi itu diisi apa, bingung kan. Jadi usahakan motivasi itu spesifik. Makanya kembali ke niat kalian tadi tuh NS ngapain sih? Kalau misalnya motivasi kalian nggak segampang itu loh membangun Indonesia dari pinggiran gitu. Jadi kayak yang lebih spesifik, misalnya yang bisa memang real kalian lakuin di sana. Misalkan motivasi aku ikut NS tuh karena aku pengen berbagi ilmu yang sedikit yang aku punya kayak tadi kan aku ngerasa kalau di sini tuh kayak ilmu secetek aku nih kayak nggak ini banget lah di sini. Mungkin lebih berguna kalau untuk di daerah-daerah yang memang tenaga kesehatannya kurang begitu. Jadi langsung ke to the point, apa intinya, apa yang spesifik gitu. Terus sering juga nih ada pertanyaan kayak tantangan. Kalau buat kalian yang fresh graduate, mungkin kan bingung nih kalau ditanya tantangan dalam pendidikan atau bekerja. Nah, dia lah aku belum pernah kerja, misalnya gitu dong. Kalau yang fresh Betul, graduate betul, pasti bingung betul. kan. Jadi buat aja, ya kan? Jadi buat aja gitu tantangan kalian apa sewaktu pendidikan yang menurut memang ceritakan gitu tantangannya apa secara spesifik. Misalnya dulu waktu pendidikan gini-gini. Dan usahakan ada problem bertahan dengan cara begini-begini. Nggak perlu panjang-panjang gitu, tapi ngena gitu sama soalnya. Itu yang poin penting di esainya itu. Setelah itu apa lagi ya? Banyak sih pertanyaan lain itu kayak apa yang pernah kita lakuin ke masyarakat. Itu nggak Ya, mesti yang berhubungan dengan kesehatan,
nggak harus dengan kesehatan, kalian juga bisa uraikan di situ kayak Oh, jadi aja. misalnya pernah pengabdian seperti itu. Iya, pernah pengabdian, sekalipun nggak di kesehatan, intinya kalian tuh tunjukkan bahwa oh kalian ini pernah loh berbaur sama masyarakat, ada poinnya dan kalian bisa berguna di masyarakat, begitulah intinya kurang lebih. Iya. Dan ada beberapa Nah, pertanyaan catat. dari ID juga. Itu kalau untuk tahap Kemudian nih, satu, itu tahap itu Kak satunya. seperti apa? Dan selanjutnya Kalau tahap selanjutnya ada kan setelah pengumuman itu tes Kak? Maksudnya ya, ada tes kayak misalnya tes kayak kan tes seperti ya, halo. ada. Ya Halo. lo, apa sih lo tadi? Ya, ini Kak kayak semacam tes kayak masuk perguruan tinggi kan tadi Kak Maya bilang ada. Nah, mungkin ada tipsnya buat apa namanya? Menjawab dengan baik lah seperti itu. Dan apa yang harus diperhatikan? Semacam tips ya buat teman-teman nih yang mau daftar biar bisa Halo Zul, jelas suaranya? ya Halo? jelas Kak, jelas. Iya Kak. Itu kan Ya, tadi halo. seleksi administrasi ya. Kalau tahap satu kan itu seleksi Ya, administrasi. Setelah lulus kita itu biasa nanti ada tes begitu kayak kita masuk universitas biasanya sih di Poltekkes tergantung daerah mana kalian pilih. Dan itu tesnya hampir keseluruhan tes itu psikotes. Jadi ada tes tulis, lebih begitu jadi hampir mirip. Jadi nanti mungkin kalian bisa pelajari itu. Terus sesi kedua di hari yang sama biasanya itu kita ada namanya FGD, jadi Focus Group Discussion. Itu jadi kita di tempat tes itu bakal dikumpulin sama orang-orang yang di random. Jadi di random timnya, entah itu satu profesi ataupun tidak, kalian bakal dikasih isu kesehatan. Biasanya gitu ya, kalau dulu pengalaman aku sih gitu, dikasih isu kesehatan terus disuruh diskusi. Jadi si panitianya ini cuma ngamatin aja. Jadi sisa kita ngejalanin diskusi itu, grup diskusi itu. Usahakan di sini lihat situasi kalian. Ada yang mulai nggak? Maksudnya kan kadang-kadang oh ada nih yang udah ada yang mulai, oke. Terus jangan juga terlalu dominan, tapi jangan juga terlalu pasif gitu. Kasih kontribusi, kasih ide kalian gitu. Itu sih kunci di FGD kayaknya itu menurut aku ya. Sama si si panitianya ini bakal dia cuma ngeliatin aja, memang dia nggak akan komentar sedikit pun. Ada yang mau berdebat di situ nggak selesai bakal nilai personal. Jadi yang dinilai itu personal, gimana sikap kita yang terjadi di grup itu. Terus selalu sesi ketiganya itu kita wawancara pribadi. Jadi satu-satu biasanya itu sih kalau aku dulu 2 orang, satu psikolog, satu itu yang memang berhubungan sama bidangnya kita. Nah ini tuh lebih banyak pertanyaannya itu hampir mirip kayak yang di esai. Cuman ada pertanyaan tambahan, mungkin karena mereka psikolog, mereka bakal nilai kita kan dari cara kita jawab, terus nilai pasti ditanyain ngapain ikut NS, pasti ditanyain gitu kan. Dan itu poin kayak kalian harus benar-benar siap ngejawab apa. Dan biasanya itu bakal dikasih kayak gambaran terburuk. Kamu siap? Misalnya gini, aku dulu. Kamu siap? Kamu nanti bakal di gini loh. Kalau pelatihan itu bakal kayak begini. Ya kalau memang kalian udah yakin, jangan ragu. Intinya apapun yang ditanya, kalau kalian udah yakin ikut, ya jangan ragu, jangan ada ragu. Enggak, aku sering ngeliat gitu kayak beberapa orang setelah diwawancara, entah kenapa mungkin karena ada hal-hal kayak tantangan, ya. Mungkin dia down dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau nggak down itu kadang terlalu masuk ke dalam apa ya kondisi yang dikasih gambaran sama psikolognya, dia nangis gitu. Jadi setelah itu dia nangis karena misalnya dikasih gambaran,
kamu siap gitu, di sana nggak ada listrik. Kan banyak juga tuh penempatan yang nggak ada listrik loh. Nggak ada listrik, terus nggak ada jaringan. Kamu siap, terus tiba-tiba kenapa-napa, kamu siap gitu. Kamu yakin? Itu bakal gitu, pertanyaannya tuh bakal kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Terus kalau kalian udah pernah bekerja pasti ditanya, kamu udah pernah bekerja ya? Kerjanya terus jadi nanti gimana? Ditinggalin dong kerjaannya. Gak apa-apa itu. Nah, jadi itu tuh poin-poin krusial kayak gitu yang harus kalian perhatiin, dan biasanya kalian harus kalau memang udah yakin jawab yang sebaik-baiknya gitu. Pikir jawaban yang sebaiknya. Tapi itu berdasarkan pengalaman aku sih gitu. Iya Kak, ya Kak. Jadi itu teman-teman catat ya, catat. Uh, uh, akan ada poin krusial yang teman-teman akan ditanya, teman-teman sudah ya Kak. Nih, Iya benar. mungkin dari Kamaya saran ke teman-teman yang ingin daftar NS. Mungkin ada saran dari kakak atau apa? Kalau saran aku sih cuman ya kayak tadi sih Zul, sebelum mulai semua, sebelum kalian masuk, mungkin yang kita lihat NS itu kayak asik nih, jalan-jalan, ketemu banyak orang, kayak pasti banyak yang persepsinya, wah enak dong, gajinya besar, banyak yang persepsi gitu juga kan. Oh, gajinya besar ya Kak? Iya, itu Berapa relatif tuh sih, Kak? besar nggak besar. Nanti deh kita buka-buka. Pokoknya ya lumayan gitu. Tapi kan besar kecilnya itu relatif. Nah, kalian harus Iya. pertimbangin. Ternyata yang kalian jalanin itu resikonya juga besar. Gitu. Aku mau cerita. NS itu banyak yang kayak, maksudnya mungkin memang udah ajalnya meninggal gitu karena ini kasus kelelahan, kecapean itu banyak. Tapi aku bukan mau nakut-nakutin. Maksudnya ya itu namanya resiko. Resiko itu besar. Dengan penempatan kalian mungkin pulau, kayak kasus kecelakaan itu banyak. Terus kayak kasus kalau di Papua kan baru-baru ini juga banyak isu-isu yang nggak enak gitu untuk Iya. NS. Tapi tetap Kemenkes bakal ngejamin kalian benar-benar dilindungi dimanapun kalian berada sih. Gitu. Diusahakan, dan memang itu aku ngerasain sendiri, NS itu benar-benar dilindungi dan diperhatikan, entah kalian itu sakit dan keselamatan kalian kayak gitu. Jadi jangan ragu, cuman pikir resiko itu pasti ada gitu. Pikir resiko itu, baru setelah itu kalian ikut gitu. Dan ini apa ya? Aku mau cerita deh, boleh dong? Boleh Kak. Sekalian kesan yang paling berkesan. Oh ya, ini nih, ini paling berkesan deh. Iya Kak. Biasa tuh NS kan sangat terpencil ya Zul. Kita jadi kayak mau ngerjain apa-apa tuh kayak susah karena sumber dayanya itu memang kurang di daerah-daerah terpencil gitu. Mulai dari apa ya, kayak partner kerja juga. Kayak dulu di penempatan aku itu kan belum ada dokter, formasinya sama sekali belum ada. Jadi kayak memang masih bayangin kalau formasi belum ada aja, resep aja nggak ada gitu. Jadi ngambil obat ya udah ngambil aja kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak jadi kayak memang kalian harus ngatur dari awal. Nah itu kebetulan pengalaman aku. Nah mungkin teman-teman yang lain beda lagi pengalamannya. Terus yang paling berkesan di aku dulu itu, aku pernah kayak gini. Jadi waktu itu kita kan ada pasien tuh tengah malam. Yang namanya NS kan biasa di daerah perumahan dinas dekat puskesmas dong. Halo? Halo? Iya Kak. Zul? Halo. Jelas sore. Kayaknya jelas Kak. Kayak mungkin dari jaringan saya yang agak kurang ini. Oke Kak, bisa dilanjut. Sampai mana ya? Sampai sampai ke mana sih? pasien yang datang tengah malam. Iya, pasien datang tengah malam itu sering. Tapi yang paling aku ingat itu waktu itu pasiennya masuk ke IGD. Jadi kebetulan puskesmas aku kan bukan rawat inap nih, rawat jalan. Dan tapi ya namanya juga daerah terpencil, nggak ada klinik. Kayak di kita mungkin ya nggak ada puskesmas, ada klinik, ada dokter, itu banyak. Nah kalau di sana masyarakat yang mau kemana, harus ke puskesmas dong. Akhirnya masuk ke puskesmas. Kondisinya itu kejang, jadi kejang yang parah, kejang, dan itu mungkin pokoknya tempat tidur itu goyang lah, kejang gitu. Terus teman aku bingung nih kan, teman aku yang tindaki itu kan kita nggak ada dokter tuh di situ, jadi nurse yang tindaki.
setelah dia terapi sama dia, terus dia tanya kan, dia bangunin aku, "Mai, ini gimana? Mau kita kasih apa?" Kayak gitu. Bingung dong Zul, maksudnya gini, kayak iya sih, ini kan kondisi yang kayak dikejang ini posisinya, bukan yang kayak mau ngasih apa, bukan penyakit-penyakit mungkin yang kayak resikonya Iya, tuh besar kayak gitu. iya, sudah darurat ini pasien. Dilema dengan tengah malam, dengan yang pasien udah kayak gitu, orang tuanya udah ngantar ke situ, masa kita biarin, mau kita rujuk juga jauh kayak gitu, dan serba salah, dan mau nelpon misalnya kenalan dokter atau siapa, nggak ada jaringan, ngerti nggak sih? Jadi kayak ini memang stuck kayak gitu, harus ngapain? Nggak mungkin kan kita liatin aja. Terakhir, aduh gimana nih? Aku tahu waktu itu mungkin yang aku lakuin itu salah ya, nggak sesuai aturan. Kalau bicara aturan ya, tapi di kondisi kayak gitu aku udah nggak tahu harus gimana. Aku mikir dan akhirnya aku bilang sama teman aku, kita kasih ini aja, antikonvulsan tapi tablet, jadi nggak terlalu beresiko. Tapi kita sama-sama ya, aku sampai kayak gitu, soalnya aku takut juga, nggak pernah. Masalah itu nggak diresepin sama dokter, kayak gitu kan ngeri. Nggak diresepin, jadi aku cuma benar-benar kayak kebetulan anak ini udah berapa kali, dia bukan anak kecil sebaya, mungkin belasan umurnya. Jadi udah berapa kali masuk, jadi di RM-nya itu udah ada berat badannya berapa di dalam waktu dekat itu. Aku hitung lah benar-benar, dan namanya orang kejang kalau mau dikasih tablet nggak bisa nelan dong. Ya, Pasti betul, nyembur dia nggak bisa dikasih minum juga, dia nyembur-nyembur kayak gitu. Dan ini udah harus kayak dipakai, kan kita kondisinya terbatas ya, nggak punya yang biasa kan ada penyangga kalau kejang itu, kita alat aja tuh kurang di sana, obat juga kurang. Akhirnya kita suruh tahan pakai sendok kayak gitu. Terus aku gerus, aku udah nggak tahu lagi tuh, pokoknya udahlah Bismillah aja, ini nggak tahu. Iya, betul, Kak. Udah, Yakin aja. akhirnya ngasih itu dengan kayak nggak tahu, pokoknya itu aneh, pokoknya itu ya Allah Bismillah aja, pokoknya niatnya baik kan kayak gitu. Setelah kasih mungkin bisa dibilang hitungan menit, orang itu berhenti kejangnya, tapi dia langsung tertidur kayak gitu. Dalam hati aku nih, ini tidur atau kenapa kayak gitu. Wajar nggak sih kayak deg-degan. Ini tidur atau kenapa? Bener kan? Maksudnya jangan sampai kayak gitu. Saya emang tidur kayak gitu, langsung tertidur kan. Itu sampai bidan desanya ini pegang denyut nadinya. Masa dia ngeraba denyut nadinya dong, kayak oh bukan, emang tidur kayaknya, ini tidur. Setelah tidur baru kita pergi ngerujuk kayak gitu kan. Maksudnya gitu lah, di kondisi kayak gitu itu kayaknya kesan yang menurut aku tuh kayak wah, aku tuh kayak gitu itu kadang terjadi gitu. Mungkin teman-teman yang lain itu lebih parah kejadiannya, tapi ya mau nggak mau namanya di tempat-tempat yang serba terbatas, kalian harus bisa fleksibel kayak gitu sih. Kecuali ada dokter atau apa, kayak kalian nggak boleh nyalahin. Itu. Luar biasa pengalamannya itu, Kak. Diumbanya juga sebagai yang Iya. menangani. Aku nggak kebayang kalau misalnya pada waktu itu mungkin aku salah, pasti jadi masalah dong. Iya kan? Iya, betul. Jadi tindakannya apa, Di? Butuh keberanian. Mau sosok heroik ceritanya, tapi agak panik juga sih sendiri gitu. Takut pasiennya kenapa-napa begitu. Iya. Ada lagi, Kak, yang ingin di-share tentang Nusantara Sehat biar teman-teman yang nonton lebih apa ya, terbuka begitu dengan Nusantara Sehat ini seperti apa begitu di sana. Kan ini Nusantara Sehat ini udah tantangan suka duka, sudah tes dan apa-apa yang dipersiapkan, hal yang paling berkesan. Nah, mungkin ini terakhir nih dari Kak Mayani, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman? Ini sih kalau misalkan sebelum kalian ngikut itu izin orang tua itu paling penting ya. Ya, betul. Karena gimana pun nanti keadaan kalian kayak gitu, selama memang orang tua kalian ngizinin di awal, pasti
pasti insya Allah kalian baik-baik aja gitu. Terus yang selanjutnya itu kalian harus gimana pun sikap kalian, gimana pun kalian di rumah gitu, itu nggak bisa kalian bawa keluar gitu. Karena di sana keluarga kalian itu adalah orang-orang di sana. Dan belum tentu orang-orang di sana itu sama kayak kalian. Jadi ketika mereka nggak bisa ngerti aja. Karena nggak ada yang jaga kalian di sana, kecuali orang-orang di sekitar kalian. Dan bina hubungan yang baik gitu dengan masyarakat. Pasti masyarakat sayang kok sama kita kalau kita baik-baik aja. Sama Nusantara Sehat itu harus siap dipanggil kapan aja sih, sama siapa aja. Karena mereka mungkin anggapannya kayak, Nusantara Sehat itu ini kan Bu Dokter gitu. Terserah mau kita siapa aja profesinya, ya udah Bu Dokter atau Bu Bidan gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba pasien yang kayak gini nanyain, ya mau nggak mau harus ya berusaha lah sebaik-baik mungkin gitu. Jangan diacuhkan itu sih. Itu aja sih. Ya seperti itu. Satu lagi. Kalau kalian milih tim, itu kalian harus benar-benar bangun Kalau kita memang dulu kan dididik itu 40 hari tuh 2 minggunya itu full sama bapak-bapak TNI kan. Dan kita tuh dibangun rasa korsa. Jadi harus bersatu. Intinya gimana pun kalian kalau kaliannya aja udah nggak bersatu, gimana kalian mau ngejalanin program kalian kayak gitu di sana. Jadi harus ya kayak tadi aku bilang lah, saling ngerti aja. Harus beradaptasi. Sebenarnya gini, oke. Satu lagi juga. Dari tadi nggak keluar-keluar. Nggak apa-apa. Tanam di persepsi kalian kalau kalian ikut Nusantara Sehat ini bukan kalian yang akan benar-benar berguna buat orang, tapi kalian yang bakal banyak dapat manfaat dari yang kalian ikut ini. Kalian yang bakal banyak dapat poin dan pembelajaran buat diri kalian. Karena itu aku ngerasain sendiri. Jadi sebenarnya bukan kita yang dibilang jauh lebih berguna di sana, tapi apa yang kalian alami itu jadi pembelajaran dong buat kita, kayak gitu. Nah, jadi itu justru ikut NS itu yang akan ngedidik kalian gitu. Jadi jauh lebih baik sih menurut aku. Gitu. Aja. Jadi teman-teman yang nonton podcast ini, itu poin-poin yang disampaikan dari Kak Maya itu harap dicatat dengan baik ya teman-teman ya. Pertimbangan, intinya niat teman-teman. Kalau memang niatnya teman-teman sudah agak ragu atau seperti apa, mungkin teman-teman akan berat ngejalanin ke depannya. Tapi kalau misalnya memang betul-betul niat teman-teman itu yakin ingin bekerja di Nusantara Sehat, insya Allah ke depannya akan lancar. Oke Kak, terima kasih atas sharing dan cerita yang sungguh luar biasa di Nusantara Sehat itu sendiri Kak. Sungguh saya pribadi speechless, maksudnya kaget. Oh ternyata Nusantara Sehat itu seperti itu. Saya kira kan desanya terpencil, tapi enggak seterpencil itu yang dijelaskan sama Kak Maya, yang sampai jalan-jalanannya rusak seperti apa gitu kan, tidak ada jaringan. Saya kira kayak desa-desa seperti itu. Tergantung sih memang... tergantung kayak tadi kategorinya. Jadi tidak semua daerah. Dan karena kalau individu kan nggak juga di daerah sangat terpencil semua, ada terpencil, ada daerah juga daerah. Jadi beda-beda pasti tantangannya yang kalian dapat. Mungkin nggak tantangan di geografis, tapi tantangan di orang-orang yang kalian harus hadapi bakal beda dong kalau di daerah yang lebih maju, ya kan? Iya betul. Jadi itu tadi teman-temannya cerita dari Kak Maya, mulai dari apa itu Nusantara Sehat, tantangan yang apa yang harus dilewati, dan apa-apa yang harus dipersiapkan. Nah, buat teman-teman yang sudah daftar di Nusantara Sehat dan akan mengikuti sisi selanjutnya, itu tadi Kak Maya sudah jelaskan beberapa poin. Silakan teman-teman catat dan perdalam. Karena pemateri, teman-teman bintang tamu kita pada pagi ini sudah pernah merasakan gimana sih daftar di Nusantara Sehat, dan kakak ini sudah lulus begitu. Jadi kakak ini punya banyak cerita lah yang mungkin teman-teman bisa contoh dan ikuti.
Oke, sekian podcast kita pada pagi hari ini. Kak Maya sehat-sehat ya di sana, lancar Iya, terima kuliahnya. kasih Zul. Sehat-sehat juga dan buat teman-teman tetap semangat intinya gitu. Oke Bagi yang Kak, belum lulus assalamualaikum. jangan nyerah pokoknya. Iya Prepare, betul. diperbaiki lagi. Kalau memang niatnya ya daftar sampai lulus. Oke Kak. Oke Zul, makasih banyak Zul. Akhirnya aku bisa Ya. sharing juga sama teman-teman. Soalnya banyak yang nanya gitu kan. Yes. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin di-share, nanti saya hubungi kembali Kak. Nanti kita bikin Ya, part apa 2-nya. kalian? Oke, ya. Mungkin nanti setelah ada yang nonton podcast ini, ada yang bertanya di kolom komentar, mungkin kita bisa bikin Q&A atau Oke, tanya-tanya oke. langsung mungkin lewat Instagram atau apa di Kak. Oke, siap Zul, siap. Oke, Kak. Oke, siap. Thank Thank you you Kak atas semuanya ya. waktunya. Iya.